Jangan. Mas ya. Langsung saja Pak Ketua kalau bisa kemudian 24 Yang suaranya masih belum di-unmute, tolong di-unmute dulu Bapak Ibu. nanti bisa ya Pak di grup. Ibu Dewi, kemudian Bapak Abid, saya minta tolong suaranya tolong di-unmute terlebih dahulu. Oke, saya coba unmute terlebih dahulu ya. Admit sama anu aja Bu, yang hostnya aja Bu bisa diadmitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Yang saya banggakan rekan-rekan seluruh peserta UB Bimbel yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali secara virtual dalam kesempatan malam hari ini untuk bersama-sama belajar tentang evaluasi pembelajaran. Oleh karenanya, marilah kita mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, pada malam hari ini kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan di kontrak belajar kita ya teman-teman sekalian ya. Oke, saya coba ingin berdiskusi sebentar. Oke. Oke, teman-teman, suara saya sudah terdengar kembali? Sudah Bu. Ya Bu. Yes Bu. Oke ya. Baik, apabila kita berbicara tentang evaluasi pembelajaran, maka kita akan berbicara dengan yang namanya regulasi ya teman-teman sekalian. Regulasi tentang penilaian itu sendiri diatur di dalam Permendikbudristek yang terbaru itu nomor 16 tahun 2022. Jadi kalau untuk Permendikbud nomor 23 tahun 2020. Siapa ya? Hilang Bu suaranya Bu. Nurul Atik. Nurul Atik. Atik, mohon maaf, jika kita berbicara tentang evaluasi dan penilaian, maka regulasinya adalah Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Nanti juga akan saya share kepada teman-teman sekalian berkait dengan regulasi tentang penilaian ini ya teman-teman sekalian ya. Nah, teman-teman juga pasti sudah membaca di modul
eh, tentang makna daripada tes, pengukuran, evaluasi, dan juga penilaian. Nah, ini adalah sebagian daripada catatan-catatan kecil yang sudah saya buat supaya nanti teman-teman lebih mudah untuk menghafalnya dan memahami perbedaan tes, pengukuran, dan juga penilaian serta evaluasi. Yang pertama, apa itu tes? Nah, kalau kita berbicara tentang tes, tes itu disebut sebagai alatnya ya teman-teman ya. Alat ukur yang telah dirancang oleh seorang guru untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Nah, jadi kalau tes itu adalah alat. Nah, kemudian pengukuran. Pengukuran itu sendiri adalah prosesnya, ya, proses pemberian angka terhadap suatu tes untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami kompetensi tertentu. Selanjutnya penilaian. Nah, bedanya antara pengukuran dan penilaian, jadi penilaian itu dilakukan setelah kita melakukan pengukuran. Ya, penilaian itu adalah proses mengumpulkan atau mengolah informasi yang didapat dari proses pengukuran itu tadi. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi itu sendiri adalah proses paling akhir daripada kegiatan tes, pengukuran, dan juga penilaian. Di mana evaluasi itu artinya adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian untuk melihat keefektifan proses pembelajaran. Jadi, merupakan proses yang paling akhir dalam kegiatan penilaian. Nah, ada beberapa macam alat evaluasi, bisa tes ataupun non-tes. Alat evaluasi tes ya adalah alat ukur yang telah dirancang oleh seorang guru untuk mengetahui kemampuan peserta didiknya. Ya, nah tes itu ada tertulis yaitu esai, isian singkat. Kemudian kalau tes observasi itu pilihan ganda, benar salah, dan juga menjodohkan. Selanjutnya ada juga tes lisan dan tes perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan non-tes itu adalah wawancara, observasi, kemudian penilaian diri, dan juga penilaian antar teman. Nah, di sini adalah yang dimaksud dengan observasi di sini adalah kita mengobservasi perilaku peserta didik atau sikap peserta didik yang akan dinilai. Nah, sementara bedanya tes observasi yang di sini adalah tes observasi yang dimaksud di sini adalah untuk mengetahui apakah pilihan ganda yang kita lakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik itu sudah sesuai atau belum, seperti itu. Jadi beda ya, tes yang dimaksud di sini adalah pengertian dan di sini adalah pelaksanaan. Selanjutnya langkah-langkah penyusunan tes. Yang pertama adalah merumuskan tujuan tes. Ya, kemudian yang kedua, memilih bentuk tes, menyusun kisi-kisi, menulis butir soal, selanjutnya melakukan analisis atau uji coba, kemudian merakit soal, dan membagi soal kepada tester. Ini adalah langkah-langkah dalam menyusun tes. Nah, ruang lingkup daripada penilaian itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama dilakukan oleh pendidik, kemudian satuan pendidikan lalu ke pemerintah. Hubungan keterkaitan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran, di mana evaluasi itu adalah bagian paling luar daripada penilaian dan juga pengukuran. Ini contohnya, tesnya, alat ukurnya berupa soal, seperti ini ya. Kemudian pengukuran adalah pelaksanaannya ketika kita melakukan kegiatan untuk melihat apakah peserta didik telah mampu mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, penilaian itu dilakukan oleh guru, di mana melihat dari hasil pengukurannya. Nah, setelah itu, inilah hasilnya, evaluasinya. Nah, disebut tuntas atau tidak tuntas dari peserta didik yang telah melaksanakan kegiatan pengukuran dan penilaian itu tadi. Nah, maka didapatkan predikat tuntas, tidak tuntas dengan predikat cukup, baik, ataupun amat baik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada aspek penilaian. Aspek penilaian terbagi menjadi 3 ya teman-teman, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ini juga diatur di dalam Permendikbudristek tadi ya. Selanjutnya, di mana dari aspek penilaian sikap itu sendiri,
Yang pertama adalah menerima atau disebut dengan receiving. Kemudian yang kedua menanggapi disebut juga dengan responding. Yang ketiga menghargai atau valuing. Yang keempat mengorganisasi atau mengelola disebut juga dengan organization. Dan selanjutnya aspek penilaian sikap yang terakhir adalah berkarakter atau characterization. Adapun aspek penilaian pengetahuan itu dibagi menjadi 5 juga. Yang pertama, C1 itu bagian daripada mengingat, C2 memahami, itu disebut juga dengan level LOTS atau low order thinking skill, ya, di mana ini adalah proses aspek penilaian yang paling rendah, ya. Jadi C1 dan C2 itu adalah yang paling rendah. Selanjutnya, aspek penilaian sedang itu adalah C3, disebut juga dengan penerapan C3 itu. Nah, masuknya ke dalam middle order thinking skill. Ini adalah aspek pengetahuan yang menengah. Nah, selanjutnya aspek pengetahuan yang tertinggi itu masuknya adalah C4, C5, dan juga C6. Di mana C4 itu adalah menganalisis, C5 itu mengevaluasi, dan C6 itu menciptakan. Dan masuk ke dalam higher order thinking skill, ya, aspek penilaian tingkat tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek penilaian keterampilan. Di sini juga dibagi menjadi 5. Yang pertama meniru, yang kedua memanipulasi, yang ketiga ketepatan, yang keempat artikulasi, dan yang kelima adalah naturalisasi. Adapun dimensi pengetahuan itu sendiri ada disebut dengan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dari aspek penilaian faktual itu diantaranya adalah ada tentang istilah-istilah, simbol, fakta, dan nama tempat. Kemudian untuk konseptual itu pengertian-pengertian, skema, model, dan juga teori. Sementara yang ketiga itu adalah prosedural, itu berkaitan dengan urutan atau langkah-langkah, dan metakognitif itu sendiri berkaitan dengan strategi atau menjabarkan atau menyelesaikan suatu persoalan. Adapun pendekatan penilaian itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama disebut dengan assessment of learning. Apa itu assessment of learning? Assessment of learning disebut dengan penilaian akhir pembelajaran, di mana penilaian ini dilakukan setelah selesai pembelajaran. Ingat saja di sini ada kata of. Of itu berarti kan terakhir, ya, akhir, penutup, seperti itu ya. Jadi contohnya apa? UN, UAS, ujian semester, dan lain-lain. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu ada namanya disebut dengan AKM ya teman-teman, tetapi berbeda dengan UN, UAS, dan ujian semester. AKM itu tujuannya adalah untuk memperbaiki pembelajaran, di mana dilakukan untuk jenjang kelas 5 untuk SD, kemudian di kelas 7 untuk SMP, dan di kelas 11 untuk SMA. Nah, selanjutnya pendekatan penilaian yang kedua disebut assessment for learning. Assessment for learning ini adalah penilaian untuk pembelajaran. Maksudnya penilaian dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran, ya, di mana pembelajaran untuk meningkatkan performa peserta didik itu sendiri. Contohnya penugasan, kemudian presentasi, proyek, dan juga kuis. Kalau untuk kurikulum Merdeka, masuknya itu kalau di sini adalah asesmen awal ya teman-teman ya. Asesmen awal itu untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memiliki kemampuan dalam kegiatan proses pembelajaran sehingga perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya ada asesmen as learning. Nah, asesmen as learning di sini disebut dengan penilaian sebagai pembelajaran. Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran. Dimaksudkan pembelajaran berlangsung dan melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan penilaian. Ini ya bedanya assessment for learning dengan assessment as learning. Kalau assessment as learning ini dilakukan siswanya terlibat secara aktif. Contohnya apa? Penilaian diri, penilaian antar teman. Jadi siswanya itu ikut menilai. Itu disebut dengan assessment as learning. Teman-teman, suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih. Bu. Masih Bu, jelas sekali Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu.
Oke. Lanjut, Nah, Bu, lanjut. di dalam Lanjut, mantul suaranya, Bu. atau penilaian itu ada yang namanya acuan penilaian. Apa saja dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah PAP. Apa itu PAP? Penilaian acuan patokan. Nah, penilaian acuan patokan ini adalah hasil penilaian peserta didik baik formatif maupun sumatif itu tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik lainnya, namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang sudah diputuskan, disebut dengan KKM kalau zaman dulu. Kalau untuk kurikulum merdeka disebut dengan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu bedanya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya disebut juga acuan penilaian norma atau PAN. Untuk PAN ini penilaian beracuan kelompok dalam menentukan nilai sebagai penggunaan standar relatif. Jadi dibandingkan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain itu dibandingkan, ya. Sementara untuk KKM ini dia ada patokannya, misalkan 70. Berarti kalau dia sudah mencapai 70 artinya dia sudah tuntas seperti itu. Nah, tapi kalau untuk PAN ini dibandingkan antara nilai peserta yang satu dengan peserta yang lainnya seperti itu. Apa tujuan daripada evaluasi itu sendiri? Yang pertama, untuk menghimpun bahan atau keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat efektivitas daripada metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, untuk memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Selanjutnya, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang paling harus teman-teman sekalian hafal ya, karena ini biasanya nanti ada muncul di soal ini tentang prinsip penilaian. Nah, salah satunya prinsip penilaian itu dibagi menjadi 9. Yang pertama adalah sahih, artinya itu valid, benar datanya dengan instrumen yang sesuai, ya. Nah, kemudian yang kedua objektif, artinya tidak terpengaruh siapapun subjeknya. Kemudian prinsip penilaian yang ketiga adalah adil, tidak merugikan peserta didik. Kalau misalkan nilainya tinggi ya kita buat tinggi, kalau misalkan nilainya rendah ya harus disesuaikan karena sesuai dengan prinsip penilaian harus adil seperti itu. Tidak terpengaruh oleh apapun dan tidak merugikan peserta didik. Selanjutnya yang keempat terpadu, tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi berkesinambungan secara terus-menerus. Itu arti daripada terpadu. Kemudian prinsip penilaian yang kelima itu terbuka. Apa itu terbuka? Dapat diketahui oleh siapapun, baik itu peserta didik itu sendiri, wali murid, kemudian pihak sekolah maupun pemerintah atau dinas terkait yang membutuhkan penilaian itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah yang keenam holistik, artinya menyeluruh ya, menyeluruh. Nah, selanjutnya yang ketujuh sistematis, artinya terencana dan bertahap dengan langkah-langkah baku ya, direncanakan, dibuat dulu bagaimana kisi-kisinya, kemudian apa instrumen yang digunakan, seperti apa. Nah, itu karena itu disebut prinsip penilaian yang harus sistematis. Nah, kemudian yang kedelapan, beracuan kriteria. Ini tadi ya yang saya sampaikan harus ada PAP atau PAN-nya. Kalau menggunakan PAP seperti apa? Kalau menggunakan PAN seperti apa? Ya. Nah, kalau PAP berapa standarnya? Seperti itu. Kemudian yang kesembilan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi daripada evaluasi itu dibagi menjadi 3. Fungsi instruksional yang pertama, yaitu sebagai feedback bagi guru dan juga siswa. Yang kedua, fungsi administratif, yaitu sebagai bahan laporan. Selanjutnya, sebagai fungsi diagnostik, yaitu sebagai alat identifikasi. Kalau sekarang kan kita sering dengar itu asesmen diagnostik itu ya. Nah, sebagai alat untuk mengidentifikasi apakah peserta didik saya ini memiliki
kebutuhan seperti apa dalam kegiatan belajarnya. Mungkin bisa kinestetik, daya belajarnya, kemudian bisa juga auditori ataupun visual ya teman-teman. Nah, itu salah satu fungsi daripada evaluasi. Nah, prinsip evaluasi ini dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama objektif, apa adanya. Kemudian komprehensif itu menyeluruh, transparansi itu terbuka, koherensi artinya sesuai, kontinuitas itu kontinuitas ya, berkesinambungan, selanjutnya berkeadilan dengan pertimbangan yang sesuai, kemudian discriminable atau mampu menjadi pembeda, kemudian ada istilah validitas atau benar alias alat ukurnya itu sesuai, dan selanjutnya adalah reliabilitas atau handal artinya dapat dipercaya. Nah, kita masuk kepada prosedur penilaian. Prosedur penilaiannya juga ada 3. Kalau ini masih kurikulum 2013 ya teman-teman. Ini ya. Kalau untuk penilaian sikap itu yaitu dengan melakukan pengamatan. Setelah dilakukan pengamatan bisa dicatat ya apakah hasil kegiatan pembelajaran itu peserta didik itu seperti apa. Apakah baik ataupun perlu bimbingan atau bagaimana. Nah, itu hasil dari evaluasi itu observasi itu dicatat. Kemudian ditindaklanjuti dari hasil observasinya itu tadi. Dan selanjutnya yang terakhir itu dilakukan deskripsi. Nah, kalau zaman dulu di kurikulum 2013 itu kan ada nilai sikap itu ada dengan deskripsi ya. B itu misalkan memiliki sikap yang baik, A itu sangat baik, seperti itu ya. Dan sesuai dengan penjabarannya. Nah, kemudian prosedur penilaian yang selanjutnya itu adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan itu juga dibagi menjadi 5. Yang pertama, menyusun perencanaan. Kedua, mengembangkan instrumen penilaian. Selanjutnya, yang ketiga, melaksanakan penilaian dan memanfaatkan hasil penilaian, serta terakhir adalah melaporkan hasilnya. Ya, nah laporan hasil ini bisa dengan deskripsi ataupun dengan skala nilai, mulai rentan nilai 0 hingga 100. Nah, selanjutnya kriteria penilaian prosedur penilaian keterampilan, di mana sama dengan pengetahuan ya teman-teman ya, kalau untuk keterampilan ini. Tapi kalau untuk di kurikulum Merdeka sekarang ini, guru itu diberikan kebebasan apakah ingin menggunakan prosedur penilaian seperti kurikulum 2013, baik itu menggunakan angka dan juga deskripsi, atau boleh memilih salah satu, ya, boleh dengan angka saja atau boleh dengan deskripsi saja. Kalau ini adalah patokan ketika kurikulum 2013. Selanjutnya kita masuk kepada skala pengukuran. Adapun skala pengukuran itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah skala nominal. Apa itu skala nominal? Skala yang bersifat kategorikal. Jenis datanya ini hanya menunjukkan perbedaan antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kelompok lainnya, misalkan kelompok 1 itu adalah laki-laki, kelompok 2 itu adalah perempuan, seperti itu ya. Ini adalah skala pengukuran nominal. Nah, ada lagi yang namanya skala pengukuran ordinal. Apa itu skala pengukuran ordinal? Adalah hasil pengelompokan data dalam bentuk urutan ataupun jenjang, di mana jarak antara satu data dengan data yang lainnya itu tidak sama. Contohnya, peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3, serta seterusnya ya teman-teman ya. Ini Pak Denny mau record ya? Halo? Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada skala pengukuran interval. Apa itu skala pengukuran interval? Skala pengukuran interval ini adalah skala yang mempunyai jarak yang sama antara satu data dengan data yang lain, ya. Oleh karena itu, data interval dapat dioperasikan dengan operasi hitungan, namun tidak memiliki angka 0 mutlak, ya. Skala interval, Bapak Ibu mungkin kalau yang sering menggunakan KKM itu pasti sudah tahu ya. Contohnya seperti ini. Kalau rentan
antara nilai, kalau misalkan KKM-nya 70 misalnya, anggap saja KKM-nya 70, saya nggak bisa coret-coret, nggak apa-apa ya. Rentan nilainya itu misalkan KKM-nya 70. KKM 70 berarti skala interval antara 0 sampai 69 itu adalah interval, itu masuk ke dalam D, ya. Kemudian kalau 70 sampai dengan 79 itu masuknya C, ya. Dan kemudian antara 80 sampai ke 89 itu masuk ke dalam kategori B. Nah, selanjutnya kalau 90 sampai dengan 100 itu masuk ke dalam skala A, seperti itu ya. Ini contoh untuk skala pengukuran interval. Nah, rasio itu paling gampang. Kalau misalkan 0 itu berarti sedikit, kalau 10 itu banyak, misalnya seperti itu ya. Ini skala rasio. Yang rasional aja gitu. Gampangnya cara mudahnya. Oh, kalau misalkan bobotnya 10 kilo itu kan berarti kan berat. Kalau bobotnya 5 kilo itu berarti tidak berat. Seperti itu. Jadi skala pengukuran rasio. Nah, kita masuk ke penilaian otentik. Penilaian otentik itu adalah bentuk penilaian yang dikehendaki untuk peserta didik menampilkan sikap, kemudian penggunaan pengetahuan dan juga keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Nah, maka disebut otentik karena dia sesungguhnya, sesuai dengan situasi yang sesungguhnya. Adapun teknik penilaian, di mana teknik penilaian otentik itu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau untuk sikap, itu tekniknya adalah dengan observasi, tadi sudah dijelaskan juga ya, yaitu kalau sikap itu menggunakan observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Nah, tadi penilaian diri, penilaian antar teman tadi masuknya kepada asesmen Vollening ya teman-teman ya. Vollening atau S-learning tadi? Coba saya buka lagi. Takutnya salah. S-learning kalau nggak salah, Bu. Learning ya tadi ya. Oh ya, masuknya ke S-learning ya teman-teman ya. Penilaian diri dan penilaian teman tadi masuknya ke asesmen S-learning. Itu tujuannya untuk menilai sikap ya teman-teman ya. Untuk menilai sikap. Nah, pengetahuan, adapun tekniknya adalah ada teknik tertulis, ada teknik lisan, dan juga penugasan. Kemudian kalau untuk keterampilan, itu bisa dengan unjuk kerja, proyek, produk, dan juga portofolio. Nah, ini salah satunya yang nanti dilakukan oleh teman-teman, atau sudah ada yang melakukan ya. Untuk RTL itu kalau yang sekarang ini kalau nggak salah itu sudah suruh ngisi RTL duluan ya sebelum PPG ya? Ya Bu, di awal rasanya udah disuruh ngumpul. Oke, ya jadi itu. Nah, adapun prosedur penilaian otentik itu sendiri, yang pertama adalah menetapkan tujuan, sama sih seperti teknik penilaian lainnya ya, kemudian nyusun kisi-kisi, melakukan analisis instrumen yang sudah dibuat, kemudian melakukan penilaian, mengolah dan menganalisis, menginterpretasikan hasil penilaian, dan juga melaporkan, dan memanfaatkan hasil laporan tersebut, baik itu untuk diri peserta didik, ataupun baik itu untuk gurunya, ataupun juga untuk sekolah ataupun dinas terkait. Nah, kita sekarang masuk ke dalam penilaian itu ada yang namanya program tindak lanjut. Nah, yang pertama, remedial itu diberikan kepada siswa yang belum tuntas nilainya atau nilai KKM-nya. Nah, kalau di kurikulum 2013 itu yang belum tuntas KKTP-nya. Nah, di kurikulum Merdeka ya, yang belum tuntas KKTP-nya. Nah, jumlah siswa yang remedial itu apabila jumlah siswanya itu lebih dari 50% siswa yang remedial, maka solusinya adalah harus dilakukan pembelajaran ulang ya di lain kesempatan. Nah, kemudian jika antara 20 sampai 50% siswa yang remedial, maka solusinya adalah menggunakan penugasan mandiri ataupun belajar kelompok.
Nah, kalau kurang dari 20% siswa yang remedial, maka solusinya adalah dengan bimbingan mandiri ataupun belajar kelompok atau juga bisa dengan tutor sebaya. Nah, jika siswa yang sudah dilakukan remedial namun mereka tetap tidak tuntas juga, maka solusinya adalah diskusi dengan wali kelas, orang tua, dan juga kepala sekolah. Di mana kenanya? Kenapa peserta didik tersebut tidak tuntas setiap dilakukan remedial seperti itu ya? Apakah nanti kesalahan dari gurunya dalam melaksanakan pembelajaran, metodenya ataupun medianya yang tidak sesuai, ataupun model pembelajarannya yang digunakan itu tidak sesuai seperti itu. Dan kemudian kita masuk ke dalam prinsip remedial. Yang pertama adalah adaptif, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan. Interaktif, harus adanya harus ada saling komunikasi antara guru dengan siswanya. Kemudian yang ketiga adalah variatif, menggunakan metode yang berbeda ataupun bisa dengan media yang berbeda ataupun dengan bahan ajar yang berbeda, tapi masih tetap dengan menggunakan materi yang sama. Nah, selanjutnya yang keempat adalah umpan balik sesering mungkin. Yang kelima adalah berkesinambungan, artinya yang dilakukan remedial itu adalah yang tidak tuntas tadi, jangan dengan materi yang lainnya seperti itu. Langkah-langkah remedial di mana adalah analisis kebutuhan peserta didik terlebih dahulu. Setelah itu baru kita menyusun rencananya, kapan akan dilaksanakan tindakannya, melaksanakan programnya baru setelah direncanakan. Setelah itu adalah melaksanakan penilaian dan menentukan nilai. Nah, untuk menentukan nilai ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kita bisa menggunakan nilai akhir daripada remedial. Misalkan KKM-nya 70, siswa dengan nilai 60 awalnya, maka tidak tuntas. Nah, kemudian ketika dilakukan remedial, nilainya itu 90 misalnya. Nah, maka boleh dimasukkan dengan menggunakan nilai akhir daripada remedial itu, 90 misalnya. Nah, kemudian ada juga teknik yang kedua itu dengan menggunakan nilai rata-rata. Misalkan sebelum dilakukan remedial, nilainya itu adalah 60. Maka dia tidak tuntas. Nah, selanjutnya setelah dilakukan remedial, nilainya itu 80. Maka nilai 60 ditambah 80 itu berapa? Nah, pasti rata-ratanya adalah 70 misalnya. Atau yang terakhir bisa menggunakan nilai KKM. Kalau KKM-nya 70, ya udah kasih 70 aja. Boleh-boleh saja. Karena di sini ada 3 teknik menentukan nilai remedial. Nah, selanjutnya kita masuk ke program tindak lanjut yang kedua, yaitu pengayaan. Apa itu pengayaan? Pengayaan itu diberikan kepada siswa yang telah mencapai KKM atau KTP pada sisa waktu yang masih tersedia. Nah, langkah pembelajarannya bisa dengan belajar mandiri ataupun belajar kelompok, kemudian pembelajaran berbasis tema, dan pemadatan kurikulum. Selanjutnya, adapun prinsip daripada pengayaan itu sendiri adalah inovasi, kemudian kegiatan pengembangan yang memperkaya minat dan juga bakat daripada peserta didik. Nah, sekarang ini kita mengenal ada istilah asesmen nasional ya teman-teman ya, atau disebut dengan ada yang namanya AKM. AKM itu untuk mengukur apa? Untuk mengukur literasi dan minati dari hasil belajar kognitif peserta didik. Dilakukan untuk siswa kelas 5. Untuk SD. Kemudian kalau untuk SMP itu kelas 7 atau 8 ya, kelas 8. Selanjutnya kalau untuk SMA itu kelas 11. Nah, survei yang kedua. Nah, dari asesmen itu setelah lain adalah ada yang namanya survei karakter. Itu adalah penilaian sikap atau kebiasaan, dan di mana ini digunakan untuk menilai hasil belajar non kognitif daripada peserta didik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah survei lingkungan. Nah, survei lingkungan itu untuk mengukur kualitas ataupun iklim sekolah yang menunjang keberhasilan daripada kegiatan belajar mengajar. Catat atau catatan AMBK ini tidak mempengaruhi kelulusan
yang tidak sama dengan UN. Nah, demikian teman-teman, ada sedikit motivasi ya dari Abi Thalib. Carilah ilmu dan harta, ilmu akan memudahkanmu memimpin orang-orang di atas dan harta akan memudahkanmu. Demikian Udah lapar makan. dengan evaluasi pembelajaran. Udah lapar pasti kok. Ada yang ingin Ah, aja lah. evaluasi atau kita langsung mengerjakan kuis teman-teman. Kuis, Bu. Oke, mau langsung mengerjakan kuis ini ya? Oke, saya coba buka dulu ya kuisnya. Ibu boleh nanya satu, Bu. Oh iya boleh, silakan Ibu sambil saya nyari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. mohon izin Ibu bertanya sedikit mengenai nanti untuk UP ini, Bu, diperkirakan berapa persen gambaran kurikulum merdeka itu masuk, Bu? Karena sekarang kan udah banyak yang memakai kurikulum merdeka kan, Bu. Iya betul. Karena tingkat SD aja udah kelas 1, 4, 2, dan 5 sudah hampir semua gitu. Jadi apakah nanti gambaran soal kami ketika di UP nanti, Bu, lebih banyak K13 atau kurikulum merdeka gitu, Bu? Karena yang sebelum-sebelumnya, Bu, ya itulah, Bu, mudah-mudahan ini nanti yang terakhir ibaratnya ikut kami termasuk yang retaker saya, karena yang saya tahu sebelum-sebelumnya itu soalnya memang lumayan panjang-panjang kan, Bu. Iya Gitu. betul. Panjang-panjang banget, banyakan soal yang model Literasinya penalaran banyak ya, gitu Bu. loh. Ya, banyak Literasi. Jadi sedangkan K13 saja kita baru ibarat kata udah mau mulai mantap, tiba-tiba datang kurikulum baru gitu loh. Jadi betul. udah menjadi bumerang gitu di dalam hati, Bu. Bagaimana di soal UP ya? Apakah udah campur aduk itu kan, Bu? Pasti ada K13, ada kurikulum merdeka gitu kan. Sementara baru mau ngerti K13 udah datang kurikulum baru gitu. Terus kita agama ini kan, Bu, semua pelajaran ada kan. Kalau umum kan mungkin sebatas profesional 1, 2, 3, pedagogik 1, 2, 3. Kalau kita kan semuanya mencakup, Bu. Ada pedagogiknya, agama, sejarah, Quran hadis, semuanya gitu. Jadi yang saya ingin tahu lah, Bu, ibarat kata dapat bocoran lah gitu misalnya, Bu, sekitar berapa persen gitu, Bu, yang kurikulum merdeka nanti soalnya. Satu, ya yang keluar. Yang kedua yang saya tanyakan, Bu, pertama kali kita mulai bimbel kan, Bu, Ustadz Ubay itu membagikan kisi-kisi ya, Bu ya. Iya betul. Kisi-kisi yang untuk nanti ujian UP. Nah, itu selama udah 2 kali saya ikuti kan, Bu, adakah gambaran soal dari kisi-kisi itu, Bu, yang bisa kami pelajari? Karena teman yang baru ikut yang pertama, dia waktu itu kami ikut retaker yang pertama juga, setelah nggak lulus, itu memang dari kisi-kisi itu banyak masuk, Bu. Gitu. Ya, masuk konkretnya soal. maksudnya ya, Bu ya. Jadi maksudnya biar kita bisa pelajari. kami pingin gitu loh, Bu, memang betul-betul membahas soal yang kisi-kisi dibagi Ustadz Ubay itu gimana sih gambaran soalnya. Saya pun selain belajar di bimbel nengok YouTube juga gitu kan, Bu, belajar. Walaupun dari bimbel tuh memang sangat-sangat, karena saya ketika pretest dulu pun karena ikut bimbel Pak Ubay gitu. Pretest 2022. Hanya di 2022 UP pertama tidak lulus berhubungan bersamaan ujian MOC ketika itu dari P3K. Jadi udah terbagi dulu pemikiran tadi, nggak lulus. Ikut kedua kemarin juga nggak lulus karena ya saya anggap sih kayaknya soalnya lumayan gitu penalarannya gitu. Terus saya ada kawan bilang dari kisi-kisi itu memang banyak, Bu, yang keluar gitu. Jadi mohonlah, Bu, kalau memang ada gambaran soalnya gitu kan, Bu. Kami diberi gitu loh, Bu.
ibarat kata apa namanya Bu, dikasih lah gitu Bu. Gimana saya itu bingung, saya baca kisi-kisinya nggak ada soalnya itu gimana gitu. Tapi mohon maaf ya Bu, ini bertanya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ada selisihnya ya, kan di bimbel ini saling berpendapat ya Bu ya. Iya, kita siap. Karena sedih kali memang kalau tidak lulus Bu. Jujur saya bilang nggak ada bahasa yang bisa terucap lagi gitu Bu, kata-kata itu. Tapi tetap dimotivasi kawan, dimotivasi kepala sekolah gitu kan. Harus tetap semangat karena di usia yang udah lumayan juga Bu, udah 46 kan udah menghafal itu udah mulai ibarat kata udah nggak seenergik umur 30-an lah gitu. Iya. Jadi itulah Bu yang yang menjadi sekarang yang menjadi bumerang dan rasa takut itu Bu. Bu Yunita, jujur saya itulah karena kemarin yang ikut bimbel kami bertiga, kawan saya satu lulus, kami dua masih di sini gitu. Makanya ya mudah-mudahan kita semua lulus, berdoanya ya Bu, tidak ada yang nggak lulus gitu. Amin. Selalu mendoakan. Terima kasih Bu. Itu yang saya ingin tanyakan. Mohon maaf, mungkin dari bahasa ada yang salah kata dan penyampaian atau agak dredeg sih Bu namanya bertanya. Terdapat salah. Bu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu siapa ya tadi? Ibu Nurhapni Bu. Nurhapni. Ya. Ibu Nurhapni dari Batam Bu. Masya Allah, Ibu Nurhapni dari Batam ya. Nah, jadi Ibu Nurhapni, kalau untuk berapa persen soal kurikulum merdeka yang keluar itu, saya secara ini juga tidak bisa memprediksi ya Bu ya. Prediksi ya Bu ya. Iya, tidak bisa memprediksi secara real gitu ya. Iya. Tapi kalau menurut analisis saya, itu pasti akan ada soal-soal yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Karena setahu saya, dari teman-teman yang ikut PPG sekarang ini, itu tugas-tugas mereka itu sudah analisis. Menjurus ke sana ya Bu ya. Iya benar. Dan pembuatan modul ajar, instrumen penilaian pun juga sudah mengikuti kurikulum merdeka itu sendiri. Jadi mau tidak mau kita harus tetap bersiap diri Bu kalau menurut saya. Jadi waktu-waktu misalkan soalnya itu berbentuk kurikulum merdeka ataupun kurikulum 2013 itu kita sudah siap seperti itu. Iya. Jadi kemudian selanjutnya berkaitan dengan soal dari kisi-kisi, insya Allah Bu, kalau misalkan kita benar-benar pahami kisi-kisinya, insya Allah soalnya itu dari kisi-kisi itu juga Bu, gitu. Jadi kalau kita pahami kisi-kisinya, insya Allah kita akan tahu. Oh, jadi nanti kalau saya sebenarnya bisa sih buka ini, tapi di mana ya? Aduh, laptop saya lagi bermasalah, ini loadingnya agak lambat Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya ya. Agak lemot ini. Bentar. Jadi Bu, nanti di akhir mendekati UP, kita itu nanti ada jadwal yang khusus membahas kisi-kisi dan juga soal Bu. Jadi ada khusus yang membahas kisi-kisi dan juga soal itu sendiri. Makanya jangan sampai ketinggalan Bu. Ya, usahakan yang di akhir-akhir itu, Bapak Ibu sudah baca kontrak belajar semuanya kan? Iya. Ya. Jadi kalau untuk pertemuan yang sekarang ini kita hanya sekedar mengulas materi seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang menganggap bahwa mengulas materi itu tidak perlu, menurut saya itu adalah tidak tepat ya Bapak Ibu ya. Karena kalau tidak pernah diulas, bagaimana kita bisa ingat, bagaimana kita bisa mengkonstruksikan pengetahuan kita ya dengan soal yang sifatnya hot. Kalau kita tidak punya dasarnya, maka kita akan kewalahan Bapak Ibu. Dan kuncinya, kalau misalkan kita sudah paham materi yang ada di modul, kemudian soalnya mau dibuat sehot apapun, kalau kita sudah paham, ya, maka kita akan bisa menjawabnya. Seperti itu. Kuncinya lah Ibu ya. Ya, kalau sudah tahu intinya, pasti kita akan mudah gitu Bu.
Jadi makanya tujuannya dibuat apa namanya? Jangan gitu. Ya Bu ya. Ya jadi saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui ya Ibu Nurfa ya, tapi kita di sini sekedar sharing saja Bu. Bagaimana kalau teman-teman itu bisa sekali saja, pasti Ibu di percobaan yang ketiga ini saya yakin Ibu bisa. Tapi syaratnya harus dengan sungguh-sungguh itu tadi, ya. Mengikuti bimbel itu juga harus benar-benar sepenuhnya Bu, jangan setengah-setengah, mentang-mentang udah itu bimbel, udahlah paling-paling juga nanti di-share materinya, paling-paling nanti juga dibagikan soal-soalnya. Kalau bisa jangan mengandalkan yang seperti itu. Ya. Kalau bisa itu benar-benar kita ikuti. Gitu. Ya? Iya. Ini kok kayaknya lemot banget ya laptop saya. Atau saya bagikan ke grup saja Bapak Ibu? Iya Bu. Iya. Bu. Gimana Grup Bu? WA, grup Telegram Bu. Ya, Bu. Boleh Bu, dikirim aja di grup. Iya Bu. Grup Ya, WA Pak. aja Bu. Grup WA. Di grup WA aja ya Bu ya. Grup WA saja Bu. Saya sebenarnya punya soal juga yang ingin kita di sini dan kita diskusikan dulu bersama-sama sebelum saya tutup ya Bapak Ibu ya. Allahu Saya punya soal, ini soal adalah soal tahun 2022 lalu yang saya juga dibagikan oleh salah satu beliau japri ke saya, Bu, saya kemarin dapat soal ini, kemudian itu di fotonya, yang foto itu katanya anaknya, saya juga nggak tahu itu bagaimana caranya, kok bisa seperti itu ya. Bentar ya Bu ya. Di mana ya screenshot? Bisa terlihat Bapak Ibu? Aku. Bisa ya? Iya. Bisa. Enggak sepenuhnya. Oke. Ini ada Kurang dekat sih. ya Bu. Dari soal UP tahun lalu dibagikan oleh salah satu teman kebetulan, saya nggak tahu bagaimana caranya dia bisa memfoto atau anaknya atau siapa. Yang jelas kita bisa belajar dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu baca, kemudian tentukan, pahami soalnya baik-baik, tentukan mana jawabannya. Masih agak jauh, Bu. Belum kelihatan. Ya, oke, saya zoom. Soalnya dulu. Untuk mendapatkan skor hasil ini, jadi ini skornya dulu ya. Ini skornya ada Arya dapat 65, Budi 70, Miftah 70, Mulyani 80, Marwan 85, Fatimah 95. Ini adalah hasil data tes kelas 10 SMP mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk mendapatkan skor hasil tes di atas, Pak Solihuddin melakukan penilaian terhadap hasil tes siswa dengan menyiapkan kunci jawaban berikut. 1. Kunci berdampingan. 2. Kunci sistem karbon. 3. Kunci sistem tusukan. 4. Kunci berjendela. Berdasarkan kunci jawaban yang disiapkan di atas, maka Pak Solihuddin sebenarnya sedang melakukan titik-titik. Nah, sudah ada cluenya, kemudian ini pilihannya. A. Teknik pengolahan hasil tes tulis. Teknik pengolahan dalam rangka mengolah hasil tes lisan. C. Teknik pengolahan hasil tes tertulis hasil belajar bentuk objektif. D.
Nilai kesempatan. E. Teknik pengulangan proses hasil belajar untuk bentuk uraian. Kira-kira Yang- jawabannya yang mana Bapak Ibu? Yang C. Yang Yang C. C. Objektif. Kenapa yang C Bapak Ibu? Yang C. Kenapa yang C Bu? Mohon maaf Bu, sedikit Bu. Saya ini belum Jawabannya C Bu. mohon maaf. Saya ini belum memahami apa yang maksud dari Ditarik ke apa Bu? Ke atas Bu. sistem tusukan, kunci gitu Bu. Apa maksudnya tuh Bu? Mohon kasih pencerahan dulu. Karena pakai kunci karbon. Ya, Pakai betul. kunci tusukan karena kuncinya berdampingan itu Berdampingan kunci. objektif. Iya. Mohon kasih pencerahannya Bu. Apa yang saya belum paham nih, maksudnya kunci berdampingan apa, kunci sistem karbon itu apa Bu? Bisa menjelaskan coba Bapak Ibu yang sudah senior Yang lain, tahu ya. pendampingan itu bagaimana? Coba Bapak Ibu, jangan saya dulu. Coba siapa? Bapak Ibu yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Kunci yang berdampingan itu ABC-nya disampaikan dengan jawaban dari peserta didik. Kalau kunci sistem karbon pakai karbon. Kalau kunci sistem tusukan berarti di Jawabannya bolong-bolong itu ya, di bolong-bolong itu ya. ditaruh di satu tempat. Ya, satu tempat terus ada bolong-bolongnya itu ya. Oke, kalau kunci berjendela. Kalau Sama kunci dengan tusukan mungkin Bu. sama dengan tusukan. Sama dengan ya, kotak-kotak deh. Jendela Oke, kotak-kotak. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau kunci berdampingan, misalkan seperti ini, Bapak Ibu kalau misalkan kita lagi nyeleksi melakukan pensekoran itu kan, ya A, B, C-nya itu kan kita taruh di sebelahnya tuh Bapak Ibu. Kemudian kita lihat, oh nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C. Sambil nyonteng kita sambil ngeliatin tuh jawabannya kan di sebelahnya. Ya kan? Itu namanya kunci berdampingan gitu ya. Nah, kemudian ada kunci sistem karbon. Kalau yang ini, coba siapa yang bisa menjelaskan secara detail kunci sistem karbon? Halo, Bapak Ibu, saya ngomong sendiri nih kayaknya. Enggak. Bu. Beneran, Masih Bu. ada yang Coba Bu. Ada yang tahu kunci Ini sistem mikir karbon? nih Bu. Itulah gambaran soal. Belum tahu jawabannya, Bu. Paham Yang kunci memakai itu plastik Oh. transparan, Bu. Oh ya, kayak dulu ya, kayak zaman Iya, dulu ya. plastik yang transparan gitu. Karbon itu pakai bayangan ya. Kertas hitam bayangan itu kan. Ya, ada bekas hitam-hitam gitu Bu ya. Hitam zaman dulu. Nah, itu zaman zaman dulu dulu, ya. Nah, Iya, tahun 90-an ya. ini kalau orang zaman dulu pasti tahu. Terus yang sistem tusukan itu juga sebenarnya sudah nggak dipakai kalau zaman sekarang. Kita bikin jawabannya misalkan A, B, C-nya itu kita lobangin. Kalau A itu kita lobangin, ini dilobangin. Dulu coba nyamuk lagi. Rokok itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan kita kasih jadikan satu itu jawaban peserta, kita jadikan satu ya. Kemudian kita lobangi pakai paku. Nanti kalau dia tembus berarti jawabannya benar. Kalau dia tidak tembus, jawabannya di tempat lain berarti dia jawabannya salah, gitu ya. Nah, maka bisa diambil kesimpulan di sini jawabannya adalah apa Bapak Ibu? C. Yang C, objektif pilihan ganda. Pengolahan hasil tertulis, hasil belajar bentuk pilihan ganda. Oke. Selanjutnya. Tadi Bu, A, B, B apa C? Yang C. Oh, C. Oke. Selanjutnya, oke. Sebentar Bapak Ibu. Saya buka lagi. Bisa terlihat lagi? Belum berubah. Belum berubah, masih Belum berubah. Soal yang tadi. Saya coba share screen lagi kalau gitu. Masih aja. Seperti yang dulu. Bagikan foto lagi. Screenshot. Oke, yang ini sekarang. Baru berubah. Sudah berubah? Sudah, alhamdulillah. Sudah, Bu. Data siswa. Sudah, Bu. Ya, Data silakan soalnya. sekolah menunjukkan 10%.
siswa berada pada kategori dan 5% siswa dalam kategori. Kecil tulisannya, Bu. Saya besarin, oke. Boleh, makasih, Bu. Dibaca, Bu. Saya baik. Di sebuah Data sekolah. siswa di sebuah sekolah menunjukkan 10% siswa berada pada kategori underserved ya, dan 5% siswa termasuk dalam kategori slow learner ya. Siswa lain termasuk dalam kategori rata-rata. Sikap yang sebaiknya ditunjukkan oleh guru adalah titik-titik. A. Memberikan perhatian penuh pada siswa yang berada dalam kategori underserved ya. B. Memberikan bimbingan pada seluruh siswa disesuaikan dengan karakteristik kategori. C. Memberikan perhatian khusus baik pada siswa underserved maupun slow learner. D. Merancang program khusus yang melibatkan guru pendidikan khusus. Yang E. Mengarahkan siswa yang berada pada kategori rata-rata pada kemandirian belajar. Coba nih. Bingung nggak Bapak Ibu? Bingung, sangat bingung. Lumayan. Gitulah Pak dulu soal. Kira-kira jawabannya apa, Bu? Ini pengecohnya lumayan juga ya, Bu. Kalau jawabannya Kalau jawaban saya E. Mengarahkan memberikan bimbingan apa? Memberikan bimbingan pada seluruh siswa disesuaikan dengan karakter kategori. Sebentar Bapak Ibu, saya... Ayo, coba Bapak Ibu sambil di ini dulu. Sikap yang jawabannya. Ibu, nanti tolong di-share, Bu. Contoh soalnya di WA grup, Bu. Iya, nanti saya bagikan. Terima kasih, Bu. Ibu nge-record nggak, Bu? Iya, saya. Ya, alhamdulillah. Sebab teman saya ada satu yang ini yang belum, dia nggak ngikut karena lagi nemenin orang tuanya di rumah sakit. Ayo Bapak Ibu, silakan didiskusikan sama-sama. Sebelum jawabannya. Aku yang sehat. Kalau memahami underserved itu apa, Bu? Kenapa yang A, kenapa yang C? Coba kasih alasannya. Kenapa A, kenapa C? C. Kalau A itu kan perhatian penuh lah, yang lainnya nggak dapat apa-apa nanti. Perhatian penuh karena kan yang A itu memang harus diperhatian penuh, Pak. Nah, nanti yang lainnya gimana? Kalau yang lainnya kan nilainya sudah bagus. Nah, itu yang ditanyakan, yang ditanyakan sikap yang sebaiknya ditunjukkan guru. Berarti yang C memberikan perhatian. Siswa yang perhatian. Aku yang sehat. Ada yang C. Yang nomor A itu perhatian juga. Yang nomor C memberikan perhatian juga. Perhatian khusus, perhatian khusus. Sama penuh. Apa? A, Bu. Ya, perhatian penuh. Betul. C. Karena prosentasenya itu 10 sampai 10%. Kurang, jadi harus penuh. Sikap yang sebaiknya ditunjukkan. Tenang tuh, dibedakan dulu Bu ya, underserved tuh dan sama slow learner Bu ya. Baru kita bisa itu. Di situ ada juga kategori siswa, Bu. Optionnya lebih spesifik. Ada yang tingkat lebih banyak yang underserved, tingkat rendah dan tengah-tengah, Bu. Jadi sikap guru adalah yang C, Bu. Yang C. Masuk. Yakin, Pak. Ini bagus. Nah, itu bagus, Bu. Yang tadi, Bu. Yang tadi lari bagus nih. Ya, itu. Ini guru jelas. Penasaran Bu jawabannya. Underserved 10%. Slow learner 5%. Nah, apakah siswa yang slow learner itu tidak dibutuhkan perhatian juga Bapak Ibu? Perlu. Semuanya butuh lah. Slow atau enggak itu semua butuh perhatian dari Semua guru. butuh perhatian, Bu, tapi yang lebih penuh itu yang
Under. Mengarahkan Jawabannya yang E. Mengarahkan siswa. Perhatian khusus. Antara C dan E. Saya Yang ada kemandirian belajar. bimbingan pada siswa disesuaikan karakteristik kategori. Jawaban Oke lah. Jawabannya C. yang C. Mata ngantuk. Yang D, Bu, yang D. Yang D. Dan D, Bu. Disesuaikan dengan karakteristik kategori, Bu. Dibungkus. Makan yang kon wayang-wayang. Wah, iya ya. Ini dan memang masih mantap dibungkus nah. Bungkus apa? B. Sayurnya di C. biasa ini. Beben Pak, Ibu. Memberikan perhatian khusus baik pada siswa. Ayo yang benar apa, Bu? Sesuai kategori. B. Yang D, Bu, yang D. Yang D. Sana silakan. Kata siswa di Yakin B. Sepertinya B. Antara B sama C. Sikap guru, Kayaknya sikap B guru itu yang memberikan harus bimbingan ditunjuk. pada seluruh siswa disesuaikan dengan karakteristik. B yang betul. B. Tetap memberikan bimbingan kepada siswa. Namun diperhatikan juga karakteristik kategori siswa itu sendiri. Ibu, dengarkan dulu saya. Ibu. Sudah? Diskusinya Sudah. Oke, Bapak Ibu. Nah, bingung yang jawaban yang mana? Yang apa, Bu? Ya, B, Bu, yang betulnya. saya jelaskan dulu ini. Under server itu istilah untuk siswa. Suaranya hilang, timbul hilang. Suara saya hilang? Iya, di unmute gitu yang lain diam dulu. Yang lain diam dulu ya. Jadi kita harus pahami terlebih dahulu Bapak Ibu, under server itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang siswa tidak mencapai potensi, terutama kalau peserta didik itu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu tidak sesuai dengan harapan sama sekali. Ya, jadi benar-benar under, sangat di bawah sekali hasilnya itu ada 10. Nah, kemudian untuk siswa yang itu tadi, jalan-jalannya Bu, siswa yang memerlukan waktu lebih lama dalam mengerjakan kegiatan yang nilainya besar. Jadi Play mode ngapur radio tuh. Suaranya nggak jelas, Bu. Suaranya tidak jelas, Ibu. Makanya mic-nya di-mute semuanya. Ini tuh bagusnya bikin channel YouTube aja khusus. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa sih. Tuh, mana tadi? Ada satu soal lagi Bapak Ibu. Masih mau atau sudah saja? Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Lanjut. Bikin kayak tadi, Bu. Tadi yang jelas. Tadi jawabannya apa, Bu? C jawabannya. C tadi. Soal nomor 1 dan 2 tadi sama-sama C jawabannya. Iya. Orang tua dan guru. Jawaban yang tadi apa ya Bapak Ibu? C. Perhatian orang tua dan guru adalah ajar. Oke, jawabannya C ya. Tadi soal jawabannya tadi ada C. Ini suara apa ya, kayak scrolling. Bangsa Indonesia. Orang tua dan guru dalam ajaran Islam diposisikan sebagai manusia yang agung yang patut dihormati. Salah satu wujud penghormatan seorang anak terhadap orang tua adalah dengan cara titik-titik. 1. Menunjukkan perilaku hormat dengan cara menyamakan posisinya seperti bulan. Menunjukkan perilaku hormat sebagai perwujudan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
berlaku hormat dengan cara menempatkan jenazahnya di tempat khusus. Kemudian menunjukkan perilaku hormat dengan mengikuti segala titahnya meskipun bertentangan dengan perintah dan rasulnya. Soal HOTS, aspek kognitif karena titik-titik. Itu yang diukur Bapak Ibu. Nah, soal mengukur level kognitif kreasi, yaitu memformulasikan makna penghormatan terhadap orang tua. Oke. Soal mengukur level kognitif pemahaman, yaitu mengukur level kognitif menilai, yaitu menyimpulkan makna penghormatan terhadap orang tua. Oke. Soal mengukur level kognitif penerapan, yaitu memberikan sikap hormat kepada orang tua. Analisis itu membandingkan dan memberikan orang tua. Apa jawabannya? Penerapan. Yang D, Bu. D. lah Bu. D, Bu. C. Menerapkan. Ayam kampung ada ya. Ayam kampung kayaknya. Kalau saya Bu. Ya. Ada ayam, ada. Benar. Ayam. Ada. Saya D, Bu. C3. Menerapkan. D menerapkan. D. Kenapa milih menerapkan, Bu? Saya, Bu. C3. Menerapkan. Karena menunjukkan perilaku. Menunjukkan perilaku. Ada ya. Data alergi. Kenapa? Menunjukkan perilaku berarti sikap. D. Ganti ini boleh. Pertanyaannya HOTS, Bu. Saya Bu. Cocok penerapan. HOTS termasuk yang kognitif analisis, evaluasi, dan menciptakan. Iya, kalau itu itu menganalisis. Ya, Kan yang di atas itu yang dipinta HOTS. Iya. Iya. Kalau penerapan MOTS. Iya. Karena di soal itu yang dipinta itu HOTS. HOTS, iya. Jadi Bapak Ibu masih jelas tadi ya, Kak. Nanti biasa aja ya. Ada Ya. Lelenya sama kan? Memahami. Aduh, ada kan lele. Jualan apa? Mana Bu? Jawabannya apa Bu? Atau C3. Apakah C3 masuk? Tidak. Tidak lah, itu kan yang ditanya. Tidak, Bu. Tiga menerapkan. Menerapkan. Itu analisis. Bu. Ya, kan menganalisis. Kognitif analisis, ya betul. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu kira-kira Bu? Ibu kok pintar-pintar Bapak Ibu ya. Iya, benar. Kan di sana ada termasuk HOTS. HOTS itu menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Betul. Oke, Bapak. Ya. Sudah Nilai juga HOTS. lewat 15, kita rasa ya, teman kita dan pembahasan kita terkait dengan evaluasi pelajaran. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ganti layar kalau tadi Bu. Ya. Kita beli pun malas beli. Bagian tidak mahal juga 300 lebih. Apa ini? Layar. Kalau Suara Ibu sambil kalau cuman ya. ada stereonya. Oke, Bapak Ibu. Cuman masalahnya fleksibel itu banyak. Satu fleksibel itu banyak anunya. Zulkifli, mohon Pak. Suaranya Pak dimatikan Pak. Oh iya Pak. Oke, Bapak Ibu ya, saya doakan semuanya yang ada di sini semuanya lulus dengan nilai yang Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Segala kesilapan dan kekurangan, biasa kekurangan dan kekurangan bulan. Saya nanti setelah ini minta tolong diisikan ini ya Bapak Ibu ya, link. Nanti mohon Bapak Ibu bantuannya dan kerjasamanya untuk mengisi link yang saya bagikan ya Pak Ibu ya.
itu simbiosis mutualis jawabannya apa? juga bisa diuntungkan juga. Bu. Oh iya, makasih. Oke Bu, sudah selesai. Iya, jawabannya tadi yang iya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup. Saya stop record dulu ya Bapak Ibu.